Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan ini, insya Allah saya mau ngebahas atau bikin konten mungkin lebih ke series video, dimana di dalamnya itu berisi tentang tips-tips kesehatan ala Nabi. Memang background saya bukan dari kedokteran, background saya pun juga bukan dari agama, maksudnya dari pendidikan agama Islam, sehingga saya akan membahas dari buku atau mengutipnya dari buku begitu. Nah, bukunya yang ini, Sehat ala Nabi, buku Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Beliau ini penulis buku Pintar Sehat Islami dan praktisi Tibun Nabawi. Semoga dimudahkan dalam berkegiatan segala macamnya, aktivitasnya, karena saya membaca buku ini tuh cukup tergugah karena banyak tips-tips sehat itu yang ternyata sebenarnya apa yang saya lakukan sebelumnya itu adalah salah gitu. Nah, mungkin untuk perkenalan ini, untuk awalan ini, saya lebih ke sekilas aja bahas tentang buku ini. Jadi untuk isi dari buku ini tuh ada beberapa bab, terdiri dari beberapa bab. Sebenarnya poin intinya sih ada 365 tips sehat sesuai ajaran Rasulullah SAW. Nah, namun untuk menuju ke 365 tips itu ada bab pertama itu tentang nikmat iman yang menyehatkan. Kemudian bab satunya itu ada pendahuluan. Nikmat iman yang menyehatkan ini masuk dalam awalan dari isi buku ini. Nah, jadi bab satunya itu pendahuluan, bab 2-nya itu baru ke 365 kapsul smart dari Nabi. Gak tanggung-tanggung, ada 365. Dan bab terakhir baru penutup. Sebenarnya sederhana dalam penulisannya. Cuman yang jadi poin adalah di sini mulai dari smart healing, kemudian mengapa harus smart tips, kemudian cara kerja smart healing, kemudian juga ada smart behavior, ada smart eating, smart ibadah, smart doa, smart medicine, dan smart environment. Nah, biasa. Oke, ini saya bahas secara keseluruhan, secara umum. Kita bacakan mulai dari smart healing. Smart healing ini, subbab ini memberikan gambaran tentang pentingnya penerapan smart healing dalam kesehatan, terutama dalam kondisi masyarakat kita yang saat ini menderita sakit dalam tanda kutip hampir di setiap aspek kehidupan. Di samping itu, subbab ini juga melihat pengalaman dari berbagai kejadian belakangan ini, yakni pengobatan yang kurang memperhatikan pasien sebagai manusia seutuhnya. Itu untuk yang smart healing. Kemudian mengapa harus smart tips untuk subbab yang B dari pendahuluan. Pengobatan Islami adalah metode pengobatan dan penyihatan dengan mengoptimalkan segala petunjuk baik yang berhubungan langsung dengan kesehatan maupun tidak.
Smart Tips disusun berlandaskan asas dan pertimbangan manhaj Smart Healing, yaitu halal, islami, manfaat, murah, aman, dan holistik atau himmah. Di singkatannya himmah, halal, islami, manfaat, murah, aman, dan holistik. Nah, untuk subbab yang selanjutnya, cara kerja Smart Healing. Jadi memanifestasikan prinsip Smart Healing secara benar akan menjadi landasan pokok kesejahteraan hidup paripurna yang ditandai dengan kesehatan fisik, jiwa, spiritual, dan sosial. Pada subbab ini diberikan 5 langkah menuju pola hidup sehat Islami. Jadi di sini 365 tips sehat sesuai ajaran Rasulullah itu gak hanya tips tentang sehat secara instan dalam tanda kutip seperti pengobatan atau lain sebagainya, tapi lebih dalam dari itu, bahkan menyangkut dengan kesehatan fisik, jiwa, spiritual, dan sosial. Jadi gak hanya bahas kesehatan fisik aja, tapi juga sampai fisik, jiwa, spiritual, dan sosial. Nah, selanjutnya di bab yang kedua, 365 kapsul smart dari Nabi. Jadi bab ini bakalan berisi pokok-pokok Smart Healing, baik teoritis maupun praktis yang dikemas dalam 365 tips. Tapi kita sambil berjalan, sambil di bulan Ramadan ini mungkin nanti bakalan saya baca dulu atau dirangkum dulu, dikupas dulu, sampai saya benar-benar bisa menjelaskan atau menyampaikan kembali seperti itu. Kemudian di subbabnya yang pertama, smart behavior, itu perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Ya. Subbab ini berisi 87 tips seputar sikap dan tingkah laku menyehatkan yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada metode kesehatannya itu melalui sikap dan tingkah laku. Ternyata itu itu berpengaruh juga pada kesehatan. Nah, selanjutnya, jadi yang pertama smart behavior, kebiasaan atau sikap dan perilaku, tingkah laku. Kemudian selanjutnya di smart eating. Smart eating tentu kita sudah bisa mengetahui dari namanya, makanan, makan. Jadi pangkal atau sumber penyakit berasal dari perut. Oleh karena itu, subbab ini akan memberikan 101 tips seputar jenis makanan, pola makan, dan etika aplikatif yang dapat menyehatkan tubuh. Nah, smart behavior, smart eating, selanjutnya smart ibadah. Jadi di sini kalau lihat banyaknya tips, itu paling banyak smart eating. Karena memang mungkin sumber penyakit itu paling banyak memang berasal dari perut. Apa yang kita makan, jenis sampai cara makan seperti ini bakalan berpengaruh. Karena di sini jenis makanan, pola makan, dan etika aplikatif. Selanjutnya, subbab selanjutnya smart ibadah. Nah, gak hanya kebiasaan dan makan, tapi ibadah pun bisa berpengaruh pada kesehatan. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, khusyuk, dan khudur, serta dilakukan dengan cara yang benar sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sangat berpengaruh bagi kesehatan. Sebab ini berisi 42 tips ibadah yang dapat menjauhkan kita dari beragam penyakit. Di ibadah-ibadah yang juga ternyata berpengaruh pada kesehatan, bahkan menjauhkan kita dari penyakit. Selanjutnya ada smart doa. Nah, subbab ini tentang doa. Ternyata gak hanya ternyata doa bisa berpengaruh pada kesehatan kita gitu. Padahal doa itu ucapan kita. Tapi tentu sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa doa itu sangat berpengaruh. Karena bahkan bagi seorang muslim itu
doa itu adalah senjata utama seorang muslim. Nah, doa merupakan aktivitas yang diwajibkan bagi manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika dilakukan dengan baik dan benar, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Sebab ini berisi 40 tips seputar doa yang dapat memberikan efek positif bagi kesehatan dan kualitas hidup. Nah, itu. Kemudian sebab selanjutnya smart medicine. Meskipun telah berusaha menjaga kesehatan tubuh, serangan penyakit tak ayal bisa menjangkiti manusia dari berbagai arah. Sebab ini akan menjelaskan cara membuat ramuan yang berguna untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit tertentu. Sini bakalan juga ada tentang cara membuat ramuan. Dan yang terakhir, sebab yang terakhir adalah smart environment, lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ulah manusia. Kerusakan alam tersebut membawa potensi negatif bagi kesehatan manusia. Sebab ini menjelaskan tentang nasihat Rasulullah SAW agar kita selalu menjaga keselarasan lingkungan sehingga tercipta rasa nyaman yang berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan. Smart environment ini saya mungkin ini lebih ke opini dari pengalaman seperti itu. Ketika kita berangkat ke sebuah kota besar dengan berbagai polusi, lingkungannya itu udah mayoritas beton, baja kayak itu, gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya, belum jumlah manusianya pun yang populasinya juga padat. Tentu dengan sumber daya yang minim tetapi kebutuhannya tinggi, itu sebenarnya dengan logika kita pun bisa kita tarik kesimpulan pasti bakalan ada orang-orang yang dalam tanda kutip tersisihkan. Nah, saya pribadi agak kurang nyaman sebenarnya ketika saya berada di lingkungan yang secara kebutuhan mendasarnya pun tidak maksimal seperti itu. Saya tinggal di Garut, di sini alhamdulillah ya bahkan terkenal dengan Swiss Van Java, masih banyak alam, masih banyak pegunungan yang asri. Rumah saya pun bahkan mungkin teman-teman di sini kedengaran ada suara ayam. Nah, jadi masih sangat asri gitu. Tapi di sini saya nyaman, alhamdulillah. Udara sejuk, apalagi tiap subuh itu suasana dinginnya itu masih kerasa. Kemudian ya banyak pengalaman-pengalaman yang itu saya membuat tubuh saya itu jadi lebih segar kayak gitu, lebih semangat lain sebagainya, lebih bisa produktif seperti itu. Nah, disinilah mungkin di sini kenapa dibahas adanya smart environment, karena lingkungan akan sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Dan yang terakhir, bab penutup. Nah, nanti kita juga bakalan bahas tentang penulis ini karena saya cukup senang dengan biografi, bahkan buku di belakang saya ini kebanyakan buku biografi kalau kita kupas ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Waktunya juga udah mau ke 15 menit. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Support juga channel YouTube Fauzan Nukman Lives Documentary. Di sini saya bakalan share tentang pengalaman, tentang hobi, kebiasaan, sebenarnya lebih ke perjalanan hidup seperti itu. Yang harapannya bisa memberikan hikmah bagi generasi selanjutnya atau keturunan selanjutnya dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.